Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Risa Jarum yang dikelola oleh Bapak Jeffrey ini. Ini lokasinya Sobat Tani di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Nah, untuk kesempatan sore hari ini kita hanya sharing sebentar Sobat Tani mengenai manfaat dari pruning daun dari tanaman cabai kita ini, ataupun tanaman yang dilakukan tanpa pruning daun, bagaimana pengaruhnya Sobat Tani pada proses pertumbuhan tanaman kita ini, dan bagaimana tanaman kita ini bisa menghasilkan buah jika kita melakukan pruning lebih awal atau bahkan tanpa dilakukan pruning daun. Nah, kita lihat Sobat Tani pada video sekarang ini, dan kita akan bahas manfaat dari pruning daun cabai lokal di Jarum ini tanpa pemangkasan daun, dan jika kita lakukan pemangkasan pada daun cabai yang sudah tua. Nah, simak terus video ini sampai selesai. Nah, seperti di depan saya ini Sobat Tani, kita lihat dari bentuk daun dari tanaman cabai lokal Rica Jarum ini sangat lebar dan sangat rimbun sekali seperti ini. Nah, bahkan pada saat tanaman ini sementara dalam masa pembuahan, daunnya pun tetap terpelihara Sobat Tani dan masih tetap hijau seperti ini. Nah, apa manfaatnya Sobat Tani jika tanaman kita seperti ini daunnya? Bagaimana pengaruhnya terhadap pembuahan tanaman kita ini? Apakah lebih efisien jika kita melakukan pemangkasan daun tua ini, atau kita biarkan saja dulu Sobat Tani sampai buah cabai kita ini dilakukan pemetikan? Nah, jadi yang pertama Sobat Tani, tanaman jika memiliki tekstur daun seperti ini, melebar dan hijau seperti ini Sobat Tani, pasti akan berpengaruh pada proses pembuahan dari setiap tanaman cabai. Nah, kenapa bisa demikian Sobat Tani? Nah, ini karena dalam setiap klorofil daun ini tersimpan atau sebagai dapur makanan untuk tanaman ini. Nah, disinilah Sobat Tani akan dibuat makanan dan disuplai ke bagian-bagian buah dari setiap bagian tanaman ini. Nah, jika tanaman kita ini sudah berbuah seperti ini Sobat Tani, baru terlalu awal kita lakukan pemangkasan daun, itu kurang bagus Sobat Tani. Tetapi yang lebih bagus lagi Sobat Tani, jika buah dari cabai rawit lokal ini yang ada pada buah-buah ketiak seperti ini, buah-buah ketiak seperti ini Sobat Tani, ini jika kita sudah lakukan pemetikan, barulah daun yang di bagian bawah ini yang sudah terlalu rimbun ini Sobat Tani kita pangkas sampai pada pangkal E seperti ini. Nah, daun yang berada pada pangkal E seperti ini seperti yang satu ini jangan dilepas dulu. Nanti bagian yang ke bawah ini baru kita kasih keluar semua. Nanti akan berpengaruh pada pembesaran buah dari tanaman cabai ini sampai di atas. Nanti akan mengalami pembesaran buah sampai di atas karena suplai makanan nanti lebih besar sampai di ujung-ujung ranting ini. Nah, jadi itu manfaatnya Sobat Tani jika kita melakukan pruning daun secara tepat waktu. Jadi jangan kita melakukan pruning daun sampai sesuai dengan kemauan kita. Tidak seperti itu Sobat Tani. Kita harus menyesuaikan umur dari tanaman cabai lokal ini pada saat sudah dalam masa fase generatif. Tetapi itu Sobat Tani tidak langsung kita lakukan. Nanti setelah buah pertama itu sudah dilakukan pemetikan, baru kita lakukan pemangkasan daun tua dari tanaman cabai ini. Nah, kayak seperti ini Sobat Tani. Ini kan rimbun sekali Sobat Tani, terlalu banyak daunnya. Nah, ini nanti terlalu lembab dan akan berpengaruh pada tingkat penyinaran matahari terhadap batang-batang cabai ini. Nah, kan kalau terlalu rimbun seperti ini Sobat Tani pasti akan tertutup oleh penyinaran matahari, tidak akan terkena oleh sinar matahari pada batang tanaman ini.
Nah, jadi itu sobat tani yang kita bahas kali ini mengenai manfaat pemangkasan daun tua dan waktu yang efektif untuk melakukan pemangkasan daun cabai dan bagaimana pengaruhnya terhadap tumbuhan. Jadi mungkin itu saja sobat tani sharing yang sederhana yang saya akan sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Dan selebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk sahabat tani semuanya. Terima kasih, salam tani Nusantara.